Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuliarman, CGP Angkatan 9, SMA Negeri Tukundur, Kabupaten Karimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Vidasari, CGP Angkatan 9 dari SLB Negeri Kundur, Kabupaten Karimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmaul Husna, CGP Angkatan 9 Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dari SMA Negeri 1 Kundur. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Pak Arman. Selamat sore. Selamat Gimana sore. kabarnya Bu Indah pada sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Pada sore hari ini kan Bu Indah akan melakukan proses pelaksanaan coaching nih. Iya. Nah, jadi pada pelaksanaan coaching nanti, di sini kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada proses coaching nanti. Ya, itu prinsip coaching yang perlu diperhatikan nantinya itu tentang kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi dari si coachingnya nanti. Ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan kepada Bu Indah. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yakni potensi coaching apa yang nantinya ingin Ibu Winda kembangkan? Potensi coaching yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, selanjutnya juga ada pertanyaan yang kedua, potensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nantinya yang akan saya amati di kegiatan coaching Ibu Winda nantinya? Yang pertama itu mendengarkan secara aktif dan itu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach saya. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada coaching kali ini? Saya ingin coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan menemukan gagasan-gagasan dan potensi yang dimiliki coach. Oke. Baiklah Bu Winda, inilah beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bu Winda pada observasi kali ini ya. Nanti setelah ini saya akan mengikuti kegiatan observasi Bu Winda dan setelah ini nanti kita akan melaksanakan pasca observasi. Oke. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu. Selamat sore Ibu. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Begini Bu Indah, Ya. tujuan saya ke sini, saya ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apa itu Ibu? Saya memiliki masalah nih Bu. Nah, jadi permasalahan itu dalam pendidikan CGP saya, ternyata saya juga dipanggil untuk PPG Bu. Menurut saya sih Bu, kedua-duanya ini luar biasa pentingnya Bu. Cuman saya agak sedikit kerepotan karena saya wali kelas. Iya betul. Nah, dan saat ini juga Bu, di sekolah lagi mengadakan ujian semester. Nah, seperti itu Bu. Iya. Jadi apa nih tujuan dari pertemuan ini?
Jadi saya ingin berkonsultasi dengan Bu Winda tentang permasalahan ini, meminta pendapat dari Ibu bagaimana saya bisa melaksanakan pendidikan CGP, pendidikan PPG, terus saya juga bisa menyelesaikan pekerjaan saya di sekolah. Baik Ibu. Apa saja rencana yang sudah Ibu buat untuk pertemuan ini? Nah, rencana saya selain kedua pendidikan ini saya selesaikan, kegiatan di sekolah juga saya selesaikan, namun saya juga sudah berkonsultasi dengan wakil kurikulum di sekolah, Bu. Saya ingin mencari pengganti saya sementara saya dalam pendidikan ini, Bu. Baik. Perkiraan keberhasilan atau persentase keberhasilan dari rencana Ibu itu berapa? Keberhasilannya itu bisa sih Bu, mencapai 100% jika memang saya berkolaborasi dengan pengganti saya nanti. Nah, kesempatan apa yang sudah Ibu miliki saat ini? Nah, kesempatan yang sudah saya miliki, jadi kesempatan yang luar biasa ya Bu ya, dari pendidikan CGP, kemudian saya dipanggil PPG. Nah, kesempatan yang luar biasa, saya bisa berbagi praktik baik dari pendidikan CGP yang saya dapat dengan teman-teman di PPG. Kemudian saya juga bisa berbagi praktik baik dengan guru yang akan saya jadikan pengganti saya ketika saya menjadi wali kelas. Nah, jadi mungkin saat ini kan beliau belum pernah menjadi wali kelas. Nah, jadi saya akan berbagi praktik baik. Nah, seperti ini Bu, mengisi absensinya. Nanti Bu seperti ini Bu, ngeprint raportnya. Nah, seperti itu Bu. Iya, betul bagus ya Bu Usna ya. Dari skala 1 sampai 5, di mana pencapaian tujuan Bu Usna sekarang? Nah, tujuan pencapaian itu alhamdulillah saat ini CGP itu sudah berjalan. Hanya sekitar 25% lagi Bu selesai pendidikan CGP, dan pendidikan PPG itu baru mulai masuk ke dalam 50% lah Bu. Nah, dan untuk pengganti saya saat ini juga saya sudah mengajarkan seperti laporan bulanan mengenai absen siswa. Nah, saya sudah ajarkan, saya juga sudah menunjukkan bagian yang perlu dilakukan ketika seperti ngeprint raport. Jadi beliau tidak kelabakan Bu ketika pas hari H untuk pembagian raport nanti. Nah, seperti itu Bu. Padat diajak Bu Ya, Usna Bu, ya. luar biasa. Ada hambatan nggak yang Bu Usna temui ketika menjalani proses ini? Kalau hambatan sih Bu, saya rasa ada, itu dilihat dari waktu. Iya. Nah, jadi saya itu benar-benar harus membuat deadline dari cara saya mengerjakan tugas-tugas di CGP, tugas-tugas di PPG, karena batas waktu yang ada di PPG itu luar biasa singkatnya. Jadi saya juga harus ekstra menjaga kesehatannya juga Bu. Terus harus jeli dalam melihat due date tugas yang telah diberikan gitu. Iya, betul sekali. Nah, kan udah tahu tuh ada hambatannya gitu ya Bu ya. Ya. Apa rencana Bu Usna dalam mencapai tujuan Bu Usna nih sekarang? Apa rencananya? Rencana saya selain saya melakukan kedua pendidikan ini, saya juga memantau pengganti saya sebagai wali kelas agar nanti tidak ada kesalahan ketika pembagian raport anak saya. Itu Bu. Apa strateginya Bu Usna? Nah, strategi yang saya lakukan yaitu deadline saya harus tepat, pengumpulan tugas saya harus tepat, terus saya juga dalam waktu yang singkat itu saya terus memantau
Bu Hesti yang tadinya pengganti saya akan tetap menanyakan apa sih Bu kendalanya ketika menggantikan saya sebagai wali kelas. Iya, betul sekali, Bu Husna. Biasanya nih jangka waktu yang Bu Husna gunakan dalam pencapaian tujuan ini berapa lama? Jangka waktunya itu cuma 1 bulan aja Bu. Nah kemudian dari waktu yang singkat itu Bu Hesti juga harus belajar. Nah saya juga berkolaborasi dengan guru yang ada di sekolah. Ketika saya tidak ada di tempat, Bu Hesti mungkin menemukan guru lain. Nah yang mungkin berpengalaman juga di bidang wali kelas. Nah mungkin Bu Hesti bisa belajar dengan guru yang ada di situ Bu. Iya. Bagus. Apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan dari tujuan Bu Husna? Kalau gambarannya sih sudah ada ya Bu ya. Saya lihat dari laporan hasil absensi, beliau sudah benar mengerjakan mengisi absensi bulan November tadi karena sudah saya ajarkan dan saya cek juga, saya tinggal menandatangani Bu. Alhamdulillah sudah ada kebenaran dari pekerjaan itu. Hanya saja Ibu di ngeprint rapotnya aja. Karena semuanya bertepatan ya Bu Husna ya. Luar biasa. Apa yang Bu Husna lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan nih? Saya melakukan kolaborasi terus dengan Bu Esti. Ya. Nah kemudian nanti untuk mencegah kesalahan ketika Bu Esti keliru, Bu Esti boleh ngeprint raport karena kan kita pakai kertas raport nih Bu. Ya. Nah jadi kita menggunakan kertas A4 dulu. Nah jika sudah benar baru beliau ngeprintnya pakai kertas yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Apa yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat sebelumnya? Apa saja yang harus disiapkan, diperhatikan gitu? Nah, yang harus saya perhatikan itu yang pertama mungkin kesungguhan dari Bu Hesti, bisa atau enggak dia itu menggantikan. Jadi selama saya berteman dengan beliau sejak beliau masuk di sekolah, saya melihat keinginan Bu Hesti itu ada untuk belajar. Terus saya ketika saya mendekati beliau, saya juga mengatakan, Bu izin ya Bu, selama saya pendidikan apakah Ibu mau menggantikan saya menjadikan wali kelas? Nah dan ternyata alhamdulillah Bu Indah beliau mau. Nah pada saat itu beliau juga sangat antusias bertanya, Bu apa sih Bu yang harus saya lakukan? Nah seperti itu. Nah saya mengajari Bu. Nah yang pertama Ibu harus membuat rekap absen nih tiap bulannya. Nah terus Bu Esti karena kita sebentar lagi akan bagi raport. Nah jadi Bu Esti boleh mengangsur raportnya mulai dari data diri siswa. Nah seperti itu. Gitu. Apa komitmen yang Ibu Husna buat untuk rencana aksi ini? Komitmen yang saya buat itu untuk Bu Hesti, dia harus benar-benar bekerja sesuai dengan apa yang telah saya ajarkan. Saya juga berkomitmen bahwa apa yang saya ajarkan itu benar-benar dilaksanakan Bu Esti tanpa ada kesalahan nantinya Bu. Makanya kami selalu berkolaborasi ketika Bu Esti akan melakukan suatu pekerjaan yang sudah saya embatkan ke beliau. Ada lagi pertanyaan. Siapa saja dan apa yang membuat Ibu bertahan dalam menjaga komitmen ini? Nah, yang membuat saya bertahan agar saya menjaga komitmen ini adalah dukungan yang luar biasa dari pihak sekolah, Ibu, sehingga saat ini saya bisa menjalankan 2 pendidikan sekaligus dan keizinan dari pihak sekolah untuk saya digantikan oleh Bu Hesti jadi wali kelas. Dukungan ya? Iya, dukungan yang luar biasa dari pihak sekolah saya. Apa sekarang yang Ibu rasakan setelah kita melakukan jawab ini? Yang saya rasakan itu yang pertamanya senang ya Bu ya. Terus saya menjadi seperti tidak ada beban lagi
karena pekerjaan yang menurut saya itu berat, luar biasa. Akhirnya nanti saya bisa limpahkan kepada teman saya, rekan sejawat saya, meskipun tidak sepenuhnya, karena saya memberikan pekerjaan itu ketika saya masih dalam pendidikan ini. Sudah ada gambaran ke depannya seperti apa itu? Sudah, alhamdulillah. Nah, ketika saya hampir selesai melakukan kegiatan ini, Ibu, jadi saya berpikir bahwa ilmu yang saya dapatkan itu luar biasa dan akan saya berikan kepada rekan sejawat di sekolah. Saya jadikan ini sebagai motivasi diri, kemudian contoh yang baik kepada rekan saya nanti, Bu. Baik Ibu, mungkin saya nanti akan kembali berbincang-bincang lagi nih terkait dengan progres ke depan yang Ibu lakukan ini seperti apa. Kira-kira kapan nih bisa kita lakukan bincang-bincang lagi nih, Bu? Oke, baik Bu Indah. Kalau seandainya nih saya sudah selesai ya Bu ya, untuk pendidikan ini kita akan bertemu lagi nih Bu, dan berbincang-bincang mengenai masalah, misalnya masalah yang saya hadapi setelah saya mendapatkan pendidikan ini apa, nah seperti itu Bu. Akan ada waktunya, nanti saya kabari Ibu kapan waktu yang tepat ya Bu ya. Saya tunggu ya Ibu. Iya. Oke, terima kasih. Ya. Baik Bu Indah, terima kasih atas masukan yang diberikan, respon baiknya juga ya Bu ya. Mudah-mudahan kita diberikan waktu nanti untuk bertemu lagi untuk membicarakan mungkin dalam hal-hal yang lain ya Bu ya. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Indah, tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dari Ibu tadi. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan dengan alur TIRKA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga coach dapat menemukan masalah yang dihadapinya. Oh, gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Baiklah, dari pengamatan saya tadi, saya memiliki catatan pelaksanaan coaching yang telah Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Ibu sudah bisa menggali dan memberi pertanyaan yang bisa menggali potensi yang ada pada si coach. Nah, ada juga kesimpulan yang ingin saya tanyakan, potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memahami proses coaching dengan menggunakan alur TIRKA dan prinsip coaching, Pak. Oh, gitu ya Bu ya. Baiklah Bu Indah, saya rasa di sini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa mengembangkan lagi proses coaching di depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya? Ya Pak, sehat juga. Ya. Nah, Pak, sebelum Bapak melakukan proses coaching, terlebih dahulu kita mendiskusikan rubrik penilaiannya Pak. Nah, salah satu rubrik penilaian prinsip coaching yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, Pak, ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baiklah Bu, nanti pada proses coaching nanti saya akan berusaha mengembangkan prinsip kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, presence, kemudian mendengarkan aktif, dan
bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baiklah Bu Husna, nantinya pada proses coaching saya akan mencoba mengembangkan kompetensi coaching yang spesifik pada bidang menggunakan secara aktif dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang ada pada coaching nantinya. Oke. Nah, kemudian Pak, pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak pada coaching kali ini? Ya, pada coaching nantinya yang akan saya laksanakan ini, saya ingin coaching menemukan solusi atau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi si coaching, dan coaching bisa menggali potensi yang ada pada dirinya. Oke, baiklah Pak. Silahkan Bapak melaksanakan coaching bersama coaching Bapak. Baik, Bu Husna, terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum Pak Arman. Waalaikumsalam Bu Indah. Gimana kabarnya Ibu sore hari ini? Sehat Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Indah. Pak, Bapak ada waktu nggak Pak sebentar Pak? Saya mau bercerita sedikit nih sama Bapak. Oh iya, kebetulan saya sekarang ini sedang tidak ada kegiatan. Apa itu Bu Indah yang ingin Ibu sampaikan? Ini Pak, saya ada sedikit masalah. Saya tidak berani untuk tampil ke depan umum Pak. Bisa dibilang itu kayak kurang percaya diri lah Pak. Kalau saya ngobrol, kalau saya berbicara di depan umum, tiba-tiba kalau seandainya saya diberi kesempatan untuk berbicara di depan umum, saya sebenarnya mau Pak, tapi di waktu kejadiannya di hari H itu pasti saya ada grogi, demam panggung gitu Pak. Jadi gimana tuh Pak solusinya Pak? Ya Bu Indah, apa tujuan dari pertemuan ini? Tujuan saya agar saya bisa menyelesaikan masalah saya ini Pak, khususnya kepercayaan diri saya ini Pak. Semoga saya bisa public speaking saya itu bagus di depan itu Pak, di depan umum Pak. Nah, apa saja rencana yang sudah dibuat Ibu untuk pertemuan ini? Rencana-rencana yang saya sudah buat itu, misalnya saya belajar di kayak di YouTube gitu Pak. Terus saya bertanya sama teman-teman yang sudah ahli di sana. Di bidang public speaking iya, ya? di bidang public speaking tentunya Pak. Saya sudah bertanya-tanya. Terus saya kayaknya banyak-banyak latihan juga Pak. Begitu ya. Apa harapan Ibu nantinya dari akhir dari percakapan kita ini? Harapan saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Dengan berbicara dengan Bapak, semoga saya bisa menemukan solusinya Pak. Gitu ya. Baiklah Bu Winda, kesempatan apa yang sudah Ibu miliki saat ini? Kesempatan yang saya sudah miliki saat ini, yang pertama itu saya diberikan kepercayaan. Kemarin itu dalam setiap acara saya diberikan tanggung jawab menjadi MC. Oh, Ya, MC, betul. ya. MC acara. Jadi saya mau mencoba gitu Pak. Jadi kalau jadi MC itu Ibu agak grogi gitu ya? Iya, saya grogi Pak, saya salah. Tiba-tiba saya Takut lupa. salah gitu ya? Iya, Takut saya salah. takut salah. Terus kalau saya salah takut ditertawakan oleh teman-teman saya gitu. Takutnya seperti itu. Dari skala 1 sampai 10 ini, posisi Ibu Winda di mana nih sekarang? Masih 6 Pak. Masih 6 ya? Masih 6. Terus apa saja kekuatan yang sudah Ibu miliki saat ini? Kekuatan yang saya miliki, yang saya rasakan itu keinginan saya untuk mau bergerak maju untuk menghilangkan kekurangan saya ini Pak. Itu
berubah dari Iya. posisi yang grogi, strategi tadi bisa berubah ya. Iya, Jadi Pak. lebih percaya diri lah seperti itu ya. Iya Pak, betul. Apa strategi yang akan Ibu gunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri Ibu tadi? Yang pertama, saya akan banyak mencoba public speaking, seperti kayak misalnya kayak di rapat saya mungkin mengeluarkan ide dan pendapat. Itu lingkungan kecil ya Pak ya. Iya. Di rapat mungkin saya akan berani untuk berbicara, mengeluarkan pendapat saya. Terus saya belajar di akun YouTube. Terus saya juga mau mencoba di acara-acara sekolah. Nah sekarang juga saya saya kan mengikuti pendidikan CGP nih Pak. Iya. Kalau di awal-awal saya banyak diam kan Pak, jadi saya nggak mau ngomong, disuruh ngomong saya diam. Saya mau mencoba lah Pak, Iya. mau berbicara di depan umum gitu. Kami mencoba dulu ya. Iya Pak. Nah, jangka waktu yang dibutuhkan Bu Winda dalam belajar untuk menjadi MC tadi atau untuk bisa berbicara di depan berapa lama? Target saya 2 atau 3 minggu lah Pak. Oh. Saya ingin benar-benar ingin mantap gitu Pak. Jadi 2-3 minggu ke depan ini Ibu akan belajar bagaimana menjadi MC atau bisa berbicara di public speaking lah seperti itu Iya. Bu Winda ya. Betul Pak. Siapa dan apa yang membuat Anda bertahan dalam menjaga komitmen ini? Yang pertama itu saya untuk diri saya sendiri. Pertama untuk diri saya sendiri, karena saya berpikir sampai kapan saya harus nggak pede-pedean terus sampai kapan gitu. Yang pertama. Yang kedua itu kalau saya sudah bagus public speakingnya, otomatis saya juga memberikan contoh kepada siswa-siswa saya tentunya Pak. Ya, jadi kita ini seorang guru juga bisa memberikan contoh kepada siswa kita bahwasanya begini membuat kita bisa percaya diri. Bagaimana cara membuat bisa percaya diri ya? Iya betul. Nah, bagaimana tindak lanjut Bu Winda setelah proses coaching ini? Tindak lanjut saya tentunya saya akan langsung untuk praktek gitu Pak. Maksudnya saya nanti kalau ada acara saya berani untuk ngambil, saya setiap acaranya atau di mana gitu saya akan memandu. Saya nanti rapat saya akan memberikan tanggapan-tanggapan saya dan mengeluarkan pendapat-pendapat saya. Saya akan belajar, pokoknya saya akan belajar public speaking yang bagus gitu. Baiklah Bu Winda, dari percakapan kita ini bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah saya lega Pak, setelah berbincang-bincang ini ternyata masalah saya itu ada solusinya gitu. Terima kasih Pak. Baiklah Bu Winda, nanti saya akan menunggu 2 atau 3 minggu ke depan lagi perkembangan Bu Winda, apakah sudah bisa berbicara di depan umum ya, di public speakingnya atau sebagai seorang MC ya. Baik Pak, baik Pak. Saya akan menghubungi Bapak nanti kalau seandainya saya sudah siap. Baiklah Bu Winda, waktu kita rasanya cukup sampai di sini ya. Saya tunggu informasi selanjutnya. Terima kasih Bu Winda. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, tadi saya sudah mengamati proses coaching Bapak bersama Koci. Saya punya beberapa pertanyaan dan catatan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baiklah Bu Winda, tadi saat saya melaksanakan proses coaching sudah melakukan dengan alur kita, yaitu tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga coach dapat menemukan solusi dari masalah yang dia sedang hadapi seperti itu Bu Winda. Oke. Nah, catatan yang saya buat mengenai proses coaching Bapak bersama Koci tadi, pelaksanaan coaching yang telah Bapak lakukan bersama Bu Winda itu sudah berjalan dengan baik. Bapak sudah bisa menggali dengan memberi pertanyaan yang bisa menggali potensi si Koci tadi pada Ibu Winda. Nah, kemudian
pertanyaan yang kedua, potensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Ya, terima kasih Bu Husna. Dalam hal ini kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, yang jelas saya ingin menjadi seorang coach yang baik. Nah, di sini potensi yang akan saya kembangkan yaitu lebih memahami kembali bagaimana menggunakan alur kita dalam melaksanakan coaching dan prinsip-prinsip coaching itu sendiri Bu Husna. Baik, luar biasa Pak Arman ya. Baiklah Pak Arman, saya rasa cukup sekian ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita sehat terus dan bisa melakukan aktivitas kita dengan baik ya Pak ya. Terima kasih kembali Bu Husna. Ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Husna. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Husna? Alhamdulillah Bu sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baiklah Bu Husna, hari ini kita akan melaksanakan praobservasi, di mana Bu Husna akan melaksanakan coaching nantinya dengan coaching. Saya akan mendiskusikan dengan Bu Husna tentang rubrik penilaian tentang prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik Bu. Saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Husna. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Oke, baik Ibu, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan ketika saya melakukan proses coaching bersama coach saya nanti, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, terima kasih Ibu. Yang kedua yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada saat observasi nanti? Nah, yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif permasalahan dari coach saya nanti, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya nanti Bu. Baik, terima kasih Ibu Husna. Sekarang Ibu Husna silakan melanjutkan coaching dengan rekan Bu Husna. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Husna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Husna sore hari ini? Sehat Pak, alhamdulillah. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Husna. Mau izin Ibu Husna untuk waktunya sebentar boleh? Iya Pak, boleh. Begini Bu Husna, ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan nih kepada Bu Husna. Apa itu Pak? Begini Bu Husna, di sekolah saya ini masih banyak guru-guru yang menggunakan metode pembelajaran konvensional, sehingga pada proses pembelajaran ini anak-anak kurang termotivasi lah, kurang bersemangat dalam belajarnya. Apa tujuan dari rencana yang sudah Bapak buat? Saya berharap nantinya guru-guru itu bisa menggunakan pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga anak-anak bisa termotivasi dalam proses pembelajaran Bu Husna. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih Pak, Ya. di mana pencapaian tujuan Bapak? Dari skala 1 sampai 10, dari yang saya perhatikan di sekolah itu, untuk tingkat kemampuannya masih di level 6 lah Bu Husna. Oke. Apa saja hambatan yang mungkin menghalangi Bapak dalam meraih tujuan yang sudah Bapak rencanakan sebelumnya? Kendala yang saya hadapi di sini Bu Husna, dari guru-guru yang ada di sekolah itu, sebenarnya mereka itu bisa sih kalau membuat metode-metode atau pembelajaran
variasi, tapi masih kendalanya mungkin mereka kurang mau lah untuk membuat metode pembelajaran dan bervariasi, karena memang itu membutuhkan waktu lebih kan dari yang biasanya khususnya. Dan mereka masih terbiasa menggunakan metode konvensional atau ceramah itu khususnya. Kemudian apa strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah Bapak rencanakan? Ya, saya memiliki strategi diantaranya mungkin untuk peningkatan pembelajaran guru-guru yang di sekolah ini, mungkin melalui metode mentoring ataupun pelatihan atau workshop pembuatan media-media pembelajaran, sehingga guru-guru yang di sekolah ini sudah mahir membuat media-media pembelajaran tersebut. Oke, jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini berapa lama, Pak? Ya, untuk membuat proses ini berjalan sesuai dengan yang saya inginkan, ya paling tidak ini membutuhkan waktu yang cukup banyak ya, khususnya seperti mentoring, workshop atau pelatihan itu kan kita membutuhkan persiapan. Tapi yang saya pikirkan yang bisa dilaksanakan dalam waktu singkat ini adalah metode mentoring. Artinya kan misalnya saya nih bisa membantu teman sejawat menunjukkan atau memberikan materi, sehingga mereka pun lebih waktunya tidak butuh terlalu lama untuk mempersiapkan itu. Nah, kemudian apa komitmen yang Bapak buat untuk rencana? Ya, komitmen yang saya harapkan di sini kedepannya guru-guru itu sudah bisa menggunakan media-media yang bervariasi, sehingga anak-anak bisa termotivasi dalam belajar, sehingga anak tidak bosan dalam belajar. Dan skala yang saya harapkan ke depan ini dari yang tadinya 6, saya berharap itu minimal 1 bulan ke depan itu sudah bisa mampu mencapai ke titik 8 lah. Ada perubahan. Ya, ada perubahan, sehingga guru-guru terbiasa menggunakan ini. Memang untuk memulainya terkadang sulit, Bu. Baik, Pak. Nah, kemudian siapa dan apa yang membuat Bapak bertahan dalam menjaga komitmen Bapak? Nah, seperti ini, Bu. Komitmen saya tuh sangat berharap sekali guru-guru di sekolah itu bisa berkembang dengan pesat, bisa maju, terus mengikuti perkembangan zaman. Nah, memang di sini dalam mewujudkan keinginan saya atau strategi ini, memang keterlibatan pihak sekolah, warga sekolah itu sudah pasti, terutama dari pihak kepala sekolah, agar kepala sekolah juga bisa mendukung komitmen yang saya inginkan seperti ini, Bu. Terus, Pak, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini? Nah, tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama itu saya akan berkomunikasi, berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam mewujudkan rencana atau strategi-strategi saya ke depannya, Bu. Nah, baik, Pak, dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak rasakan? Ya, dari percakapan hari ini saya merasa lega, senang bahwasanya permasalahan-permasalahan yang saya hadapi ini sudah kebayang nih, terusnya ke depannya strategi apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya hadapi sebelumnya, Bu. Baik, Pak, saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Intinya itu adalah kalau pembelajaran murid itu dari guru tadi ya. Jadi cara Bapak menemukan solusi itu baik sekali, mengajak para guru itu meningkatkan potensinya ya. Jadi memang keberhasilan kita di dalam kelas itu dimulai dari diri kita seorang guru, sehingga anak itu nyaman dalam belajar ya, Pak ya. Baik, saya tunggu perkembangan selanjutnya dari Bapak ya. Baik, Bu. Nanti seandainya ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, saya akan menginformasikan kembali dengan Bu. Kita kan ngobrol-ngobrol lagi. Baik, Pak. Baik. Nah, jadi saya rasa ini saja dulu ya, Pak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bu Husna, saya sudah mengamati proses coaching Bu Husna tadi. Saya punya beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Husna. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dari proses
coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah melakukan dengan alur tirta, Bu, di mana alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab sehingga coach dapat menemukan solusi yang dihadapi. Oke, baik. Izinkan saya menyampaikan hasil dari yang saya amati ya Bu Husna. Pelaksanaan coaching yang telah Bu Husna laksanakan tadi sudah berjalan dengan baik. Bu Husna sudah bisa menggali potensi yang ada pada coach Bu Husna dengan menggunakan alur tirta. Nah, pertanyaan yang kedua nih Bu Husna, potensi apa lagi yang ingin Bu Husna kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memahami proses coaching dengan menggunakan alur tirta dan prinsip coaching agar coach saya bisa menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi. Baik, terima kasih Bu Husna. Semangat terus ya Bu Husna. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.